Shalom adik-adik. Jumpa lagi bersama Kak Vera. Dan Kak Vera ditemani oleh Tante Tina. Ya, kali ini Kak Vera dan Tante Tina nantinya diiringi oleh kakak-kakak dari Youth. Ada Kak Alex, ada Kak Jason dan Kak Nina. Say hey. Ya, sudah siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini adik-adik? Sudah siap, sudah pada mandi semuanya ya. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang sangat indah ini Tuhan. Kau telah kumpulkan setiap kami Tuhan untuk kembali lagi Tuhan bersama-sama memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau bertata atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau berikan hati kami Tuhan yang penuh semangat Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Berkati Tuhan ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan atas pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapa yang di sini punya sahabat? Kak Vera yakin ya bahwa semua dia di sini punya teman atau punya sahabat. Tapi karena pandemi ini kadang kita nggak bisa ketemu atau jarang ketemu sama sahabat. Tapi ada satu pribadi yang selalu ada di sisi kita, yang selalu menemani kita, bahkan mampu melakukan perkara yang sangat besar. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tentunya. Kita mau pujikan Yesus. Semua bangkit berdiri pakai gerakan ya. Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih, membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Sumber kuatku. Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih, membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sekali lagi Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau
berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Ya, siapa di sini diberkati Tuhan? Angkat tangan. Ya, Kak Vera percaya bahwa semua anak-anak di tempat ini diberkati Tuhan dan dilimpahi Tuhan. Kita masih mau pujikan Aku Diberkati. Musik. Semua masih bangkit berdiri ya. Masih semangat untuk memuji Tuhan. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita ulang lagi ya. Kasih setia Tuhan nyata bagi kita semua. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kita mau katakan sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita sudah memuji nama Tuhan ya. Sudah capek? Belum ya? Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Biarlah kita mau panggil Tuhan, kita mau undang Tuhan untuk masuk dan memimpin setiap langkah hidup kita.
panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil. Kita mau katakan sama-sama. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami panggil Engkau Tuhan untuk masuk dalam setiap hati kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin, Engkau yang menuntun setiap langkah kaki kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka setiap telinga dan hati kami Tuhan untuk siap menerima firman yang berasal dari Engkau Tuhan. Biarlah Kau pakai guru sekolah minggu kami Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan itu semua berasal dari Engkau Tuhan. Dan biarlah apa yang disampaikan juga Tuhan dapat menjadi rema Tuhan. Dan kami semua anak-anak-Mu Tuhan dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Shalom adik-adik, tiba saatnya mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan tentang kisah daripada Daud dan Mephiboset. Nah, coba siapkan Alkitabnya, kita akan membuka di dalam 2 Samuel 9 ayat 1-13. Nah, adik-adik bisa melihat Komik Alkitab Anak. Raja Daud dan Mephiboset. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1-13. Pada waktu itu, Israel adalah kerajaan yang paling besar dan kuat. Raja Daud adalah pemimpin kerajaan Israel. Daud masih ingat Saul, yaitu Raja Israel sebelumnya. Walaupun Saul jahat, tapi Daud menghormatinya. Daud juga masih ingat Yonatan, sahabat kecilnya dulu.
Daud sangat mengasihi Yonatan karena sangat baik. Tetapi, Saul dan Yonatan sudah tidak ada lagi karena mereka kalah dan terluka dalam perang. Daud ingin membalas kebaikan Yonatan. Daud mencari mungkin masih ada anaknya Yonatan yang masih hidup. Lalu datanglah Ziba, yaitu hamba Saul yang dulu, dan berkata bahwa ada anak Yonatan yang masih hidup. Raja Daud sangat senang mendengar bahwa masih ada keluarga Yonatan yang masih hidup. Anak Yonatan itu bernama Mefiboset. Karena kakinya pincang, maka dia harus diangkat. Mefiboset merasa takut apakah Raja Daud akan menghukumnya. Raja Daud berkata agar Mefiboset jangan takut karena Raja Daud juga mengasihi Mefiboset. Raja Daud memberikan tanah ladang milik Saul kepada Mefiboset. Mefiboset juga diberi tempat khusus di kerajaan, yaitu makan sehidangan dengan Raja Daud. Daud dan Mefiboset. Nah, adik-adik masih ingat tentang Saul. Saul yang sudah digantikan oleh Daud. Zaman dahulu, raja yang baru akan memusnahkan ya keluarga dari raja-raja yang lama. Nah, Daud ini orang yang baik, orang yang selalu menepati janjinya. Dia jujur. Dan karena Daud ini orang yang senantiasa menepati janjinya, maka ketika ia menduduki tahta, dia mengingat akan janjinya kepada Yonatan. Nah, dia mengatakan kepada hambanya Saul, apakah ada keluarga Saul yang tertinggal? Ternyata si hambanya Saul yang bernama Siba ini mengatakan, ada Tuan, dia seorang laki-laki yang bernama Mefiboset. Mefiboset ini anak yang cacat, di mana waktu kecil ketika diasuh oleh inang pengasuhnya, dia terjatuh. Nah, terjatuh dan dia lumpuh kakinya sampai dewasa. Nah, maka Daud mengatakan, bawalah Mefiboset di hadapanku. Maka si pelayan ini, si Siba ini membawa Mefiboset datang kepada Daud. Dan Daud mengatakan kepada Mefiboset, aku akan menepati janjiku. Aku akan menyerahkan tanah kepunyaan Saul, karena memang itu haknya daripada keluarga Saul, dan memang Daud menepati janjinya kepada Yonatan. Dia menyerahkan kepada anaknya yang bernama Mefiboset ini. Nah, adik-adik, Daud ini tidak akan mengingkari janjinya. Dia menjadi teladan dalam perkataannya. Dia orang yang jujur, makanya ia memanggil keluarga daripada Saul ini yang bernama Mefiboset untuk menyerahkan tanahnya kepadanya. Dan bahkan Daud ini menganggap Mefiboset ini bukan sebagai musuh. Nah, dia meminta si Mefiboset untuk makan bersama semeja dengan keluarga Daud. Nah, luar biasa adik-adik ya. Kalau Daud ini memang teladan bagi kita semua, maka kita harus
menepati janji kita. Mungkin adik-adik sudah janji kepada teman-teman kalian akan bermain. Besok aku bermain ke rumahmu ya. Ternyata tidak main. Nah, membuat kecewa ya, membuat kecewa teman-teman. Makanya kita kalau sudah berjanji, kita menepati apa yang sudah kita katakan. Karena hal itu menunjukkan sikap hati kita. Bagaimana kita? Bisakah kita dipercaya? Bisakah kita memegang akan perkataan kita? Seperti Daud ini. Nah, adik-adik, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu memegang perkataan kita. Kalau kita sudah berjanji pada teman kita, mungkin berjanji pada orang tua kita akan pulang tepat waktu, kita harus menepati janji itu. Nah, dan adik-adik tidak boleh juga berbohong kepada orang tua. Kalau adik-adik mengatakan hal yang benar, yang baik, pasti orang tua kalian akan senang. Nah, adik-adik harus bisa menepati janji yang sudah kita katakan kepada teman, kepada orang tua, kepada adik, mungkin pada kakak, ya. Kita harus senantiasa menepati janji kita sesuai perkataan yang sudah kita katakan. Nah, kita harus selalu setia, ya, setia juga pada Tuhan. Kalau kita juga janji pada Tuhan, kita harus senantiasa menepati janji kita. Aku mau berjanji Tuhan, aku mulai sekarang akan menjadi anak yang baik, anak yang rajin, anak yang jujur, dan berbakti pada orang tua. Nah, ini adik-adik, mari kita meneladani daripada Daud ini, di mana dia menepati janjinya kepada sahabatnya. Amin. Kita datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau Tuhan menepati segala perkataan kami. Kami mau Tuhan memegang akan janji-janji kami kepada orang tua kami, kepada Bapak Gembala kami, kepada saudara-saudara kami yang lain. Dan biarlah Tuhan, kami boleh menjadi teladan yang baik bagi semua orang, melalui sikap kami, perkataan kami, dan semuanya itu menunjukkan akan kasih kuasa-Mu. Karena Tuhan ada di dalam hati kami. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada kami semua untuk kami melakukan segala firman Tuhan. Menyertai adik-adik yang dari rumah, menyertai sekolah mereka, menyertai orang tua mereka dalam pekerjaannya, dalam usahanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami, ucapan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan memberkati. Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kita ya. Siapa yang di sini diberkati Tuhan? Tante Tina diberkati Tuhan, amin? Pasti dong. Iya pasti. Mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita memujikan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagiku.
Sampai jumpa di ibadah minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.